beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu, dan Engkau Tuhan hadir untuk melawat umat-Mu yang beribadah pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Tarigan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini, biar apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Bukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti rahasia firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak. Tes. Selamat sore, salam. Boleh lambaikan tangan semua yang hadir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bisa kita berjumpa pada hari ini. Minggu terakhir di bulan Februari. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maret. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Karunia diberikan untuk melayani. Sama-sama katakan, karunia diberikan untuk melayani. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Roma 12 ayat yang ke-6. Seperti biasa, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan, saya suka menyampaikan pantun. Sudah mulai ketawa 1-2 ya. Jam-jam begini harus pakai pantun Bapak Ibu ya. Kalau nanti cocok katakan apa? Cakep. Ya. Baik, pergi ke ladang menanam padi. Padi menguning, indah berseri. Karunia Tuhan bukan hiasan diri. Diberi untuk melayani dengan hati yang murni. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saya buat pantun bukan asal pantun. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan, kan begitu ya. Nah, karena saudara tepuk tangan, saya lanjut lagi satu lagi gitu ya. Iya. Mentari pagi bersinar terang. Embun sujuk membasahi bumi. Tuhan memberi talenta dan terang supaya kita setia melayani sesama dan ilahi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pantun tadi mengingatkan kita, karunia bukan untuk disimpan, melainkan untuk dipakai, untuk digunakan. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap pemberian Tuhan ada tujuannya, yaitu untuk melayani. Sama-sama katakan untuk melayani. Sama-sama katakan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, di sebuah gereja kecil, di sebuah kota ada seorang ibu lanjut usia yang tidak pernah terlihat di mimbar. Ia tidak pernah berkhotbah, ia tidak memimpin pujian seperti Bapak Gustaf. Mana Bapak Gustaf? Ada di belakang. Iya, itu sahabat saya. Saya dengar suaranya langsung sepertinya saya mau tidur. Bukan mau tidur, mau senang gitu ya. Terbalik. Saya rasa ingin bangkit begitu ya. Saudara kenal suara yang persis begini dulu penyanyi di Indonesia siapa? Dari Ambon? Yang senior. Ada satu lagi, ya itu suaranya persis sekali. Saya pikir tadi muncul dari Ambon. Siapa? Ya ada lagi bukan Glenn, yang lebih senior. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, jadi ibu ini tidak pernah memimpin pujian, bahkan banyak jemaat tidak mengenal namanya. Setiap hari Minggu ia datang lebih awal. Kerjanya apa? Menyapu lantai, saudara. Dia merapikan kursi-kursi, lalu memastikan karena gereja tertentu itu pakai Alkitab sudah disediakan, jadi setiap bangku sudah ada Alkitab. Nah, seselesai ibadah itu juga dia diam-diam mengumpulkan semua kertas-kertas bekas dan membereskan ruangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Satu kali ada seorang pemuda duduk di bangku gereja yang bersih dan rapi, dan si pemuda itu merasa dia dihargai. Ya. Si pemuda ini sebenarnya datang ke gereja dalam keadaan putus asa. Dia mau mengakhiri hidupnya. Ia berkata dalam hatinya, kalau ada orang yang begitu peduli dengan mempersiapkan tempat ini, mungkin
Tuhan juga peduli kepada hidup saya. Bapak Ibu Saudara, hari itu firman Tuhan menjamah hatinya dan hidupnya mulai dipulihkan. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam sebuah kesaksiannya, ia berkata, "Saya mungkin tidak akan pernah duduk mendengarkan khotbah hari itu jika gereja terasa kotor dan kosong tanpa perhatian." Tuhan memakai seseorang yang bahkan tidak saya kenal namanya. Itu pengakuan anak muda itu. Ketika ditanya siapa yang paling berjasa dalam pertumbuhan gereja itu, sang pendeta langsung menjawab, seorang ibu yang setia memegang sapu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita terobsesi orang yang di mimbarlah yang menentukan keberhasilan sebuah ibadah. Tunggu dulu. Ibu itu mungkin tidak memiliki karunia berkhotbah. Ia tidak sama dengan seperti Billy Graham, seperti pengkhotbah internasional. Namun ia memiliki satu hal, apa itu karunia yang dipakai dengan setia. Tuhan memakai kesetiaan itu untuk menyelamatkan seorang pemuda, seorang jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan anggap hal sederhana itu tidak berarti. Membersihkan sebuah ruangan itu adalah satu perbuatan yang sangat luhur dan baik. Satu kali ada dua anak remaja memasuki sebuah ruangan dan ibadah sudah mulai, dia terlambat. Dan mulai dari belakang lihat sebelah kiri, lihat sebelah kanan apakah ada kursi yang kosong. Ternyata semua penuh. Dan dia berdua sudah mulai mau meninggalkan ruangan itu karena berpikir gak ada tempat untuk duduk. Melihat kedua anak remaja itu, ada sepasang suami istri yang menjadi usher pada saat ibadah itu. Melihat anak itu, anak muda, sini, kamu duduk sini aja, saya akan cari tempat. Bapak Ibu Saudara, kedua anak remaja itu dan menjelang pemuda itu, saudara-saudara, duduk dengan baik karena mendapatkan tempat yang disediakan, menggantikan posisi daripada si usher itu. Firman Tuhan disampaikan, si dua remaja ini diberikan altar call. Ada banyak tentu yang maju, tapi dua muda ini maju ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat itulah pertama sekali anak remaja ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalaulah pada saat itu tidak ada yang mengorbankan kursi untuk tamu anak remaja itu, maka tidak ada namanya Billy Graham yang menjadi pengkhotbah terkenal. Tahukah saudara, dengan pengorbanan sederhana, pelayanan sederhana yang kau lakukan, bisa memunculkan seorang pengkhotbah hebat yang kelak akan menjungkir balikkan dunia dan nama Tuhan dipuji. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, kisah ini mengingatkan saya bahwa karunia rohani bukan soal panggung, melainkan soal pelayanan. Sama-sama katakan pelayanan. Bukan soal yang terlihat, melainkan soal yang setia. Hari ini kita akan belajar bahwa karunia diberikan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk melayani. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terima kasih Pak Sudi yang bantu saya. Bayangkan saudara-saudara, saya lagi sedang asik khotbah, alatnya saya taruh di kantong saya. Padahal beliau sudah kasih tahu bisa dijalankan begitu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu kesalahan besar dalam kehidupan orang percaya adalah mengira bahwa karunia rohani diberikan untuk disombongkan, untuk dibanggakan. Padahal sesungguhnya karunia diberikan untuk apa? Untuk melayani. Sama-sama katakan untuk melayani. Bukan untuk pamer, tetapi untuk pelayanan. Karunia bukan tanda siapa yang paling hebat, ya, tetapi tanda bahwa Tuhan mau memakai kita sebagai tubuh Kristus untuk kemuliaan namanya. Gereja bukan panggung untuk beberapa orang berbakat, punya skill, melainkan ladang pelayanan bagi semua orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya berharap dengan kita hadir di sini, kita akan mengerti di mana Tuhan memanggil kita, bagian apa yang Tuhan akan pakai kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka telinga kita untuk menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua, setiap orang diberikan karunia yang berbeda untuk pelayanan bersama-sama. Roma 12 ayat 4-5 dikatakan di sana, kita banyak anggota tetapi satu tubuh. Ketika saya lapar, tadi saya habis doa di para pelayan,
naik mobil saya ke ruang GOR. Saya melihat Ibu Nur di sana bersama tim sudah siap berdiri melayani semua jemaat Tuhan. Ketika saya melihat itu, lalu saya mendekati, ada macam-macam jenis makanan yang sudah disediakan. Mata saya melihat dan mulut saya sudah mulai mau makan. Tapi karena belum jamnya, belum boleh, tunggu dulu, sabar. Si perut bilang, aku udah kelapar, aku udah lapar, kata perut saya. Saya bilang, diam, gak boleh kamu ribut. Gitu. Akhirnya saudara-saudara saya ambil kursi, saya mengasingkan diri sambil menenangkan perut saya. Karena ini kampung tengah gak bisa diamankan kalau gak ada yang menolong. Singkat cerita, Ibu Yonita bilang, Pak silakan berdoa. Langsung kampung perut bilang, go, ayo mulai, kata kita. Nah ketika saya melangkah, saya mau tepuk tangan, dia bilang cepat doanya, jangan lama-lama gitu ya. Akhirnya kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan, saudara-saudara. Ya, lalu kita berdoa, lalu makan. Waktu makan saya lihat ada macam-macam makanan ditawarkan, saya ambil, lalu saya makan. Yang ngambil apa? Tangan. Yang nguyah siapa? Mulut. Yang kenyang siapa? Oh si perut bilang, oh ya gitu dong, sering-sering dong. Si mata bilang, enak saja. Aku yang tadi melihat, kok kamu yang kenyang gitu. Boleh begitu? Enggak boleh. Ya, kita satu tubuh, amin. Yang mimpin pujian, orang di sana bilang, enak saja saya yang bersih-bersih. Situ yang mimpin pujian, enak sekali, jingkrak-jingkrak. Puji itu tepuk tangan semua untuk Anda. Kita nggak bisa berkata begitu. Mata memang melihat, tetapi yang ambil siapa? Tangan. Yang membawa makanan ke mulut siapa? Tangan. Tangan bilang, enak saja si mulut, kamu tinggal ngunyah. Saya yang capek itu ngambil sama ngantar ke kamu. Coba saya antar ke telinga, kan nggak salah gitu ya. Nggak pas Bapak Ibu ya. Artinya ada sinergi, ada kerjasama dalam satu tubuh Kristus. 1 Korintus 12:4-7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saya tidak bahas hari ini, ada macam-macam karunia dan juga jabatan dan sebagainya. Efesus 4:16, tubuh bertumbuh oleh pekerjaan tiap-tiap bagian. Nah, apa penekanannya? Tiap ada karunia, tidak ada karunia yang lebih penting, lebih hebat dan lebih rendah yang lainnya, tidak ada. Semua sama. Sama-sama katakan semua sama. Kalau satu orkestra di mana ada musik lengkap di sini, pemain biola berkata, saya yang hebat. Orkestra ini bisa berhasil karena saya. Tetapi tanpa drum, tadi Ibu Ana main drum itu saya duk, jantung saya juga ikut duk gitu ya. Rasanya enak sekali dengar suaranya. Pak itu tadi soundnya dari sana cukup enak sekali. Nggak bisa tidur saya di situ karena apa? Keras sekali gitu ya. Itu pintar yang membuat settingannya jadi keras ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ada satu tampilan pelayanan, kalau dia hanya pemain biola saja dengan drum, rasanya juga kurang tepat. Ya perlu juga ada bassnya, ada apa? Ya itu trompet, bukan trompet, saksofon ya, dan musik yang lain lah. Pokoknya lengkap. Kalau sekarang Pak Nino kan sendiri cukup bagus. Tapi kalau dilengkapin lagi, lebih bagus apa lebih jelek? Ada orang di sini enggak? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja juga sama ya. Ada yang khotbah, ada yang mendoakan, yang percaya amin. Kalau khotbah saja, nanti hanya pemindahan pengetahuan, informasi saja. Perlu doa. Doalah yang membuat kita mengerti, memahami setiap pesan dari Tuhan. Ada yang mengunjungi kalau ada yang sakit. Sekarang saudara tahu siapa yang mengunjungi biasanya? Namanya siapa? Ada yang tahu nama yang biasa mengunjungi saudara siapa? Ada namanya? Tahu? Sekarang di mana Ibu Madalena? Sekarang. Yang sedih dikunjungi jangan lupa, kunjungi Ibu Madalena gitu ya. Jangan dikunjungi aja, yang mengunjungi sekarang sakit saudara-saudara. Ya kita doakan tentunya. Karena baru cabut gigi kelihatannya ya. Jadi beliau harus istirahat. Ada yang ngatur secara teknis Pak Andri dan rekan-rekan supaya semua berjalan dengan baik. Ada bagian acara, bagian sarana prasarana dan sebagainya. Nah semua sama penting di mata Tuhan. Sama-sama katakan sama penting. Yang ngasih makanan Bu Nur, semua kita senyum karena mau makan kan. Bu Nur terima kasih. Gak tahu Bu Nur hitung gak berapa kali orang bilang terima kasih gitu ya. Nah, tapi kalau sudah makan juga gak bilang terima kasih, wah itu keterlaluan saudara ya. Kan gak bisa tiba-tiba muncul dari meja ada makanan, kan gak mungkin. Pasti disiapkan, dipikirkan. Satu kali Bu Nur bilang, Pak Yusuf, Pak Pendeta, kira-kira makanan apa yang paling cocok untuk saya sajikan minggu depan?
Waduh, waktu itu saya bilang masakan Padang gitu ya. Orang bilang kecil masakan Padang bisa dibuat, lalu ditampilkan. Ya. Dan juga ada namanya kalau Palembang itu apa ya? Empek. Kalau empek itu orang ya, bukan. Kalau empek maka makanan gitu ya. Empek itu orang kan? Panggilan orang gitu ya. Jadi bukan empek gitu ya, dari Palembang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama semua pentingnya ya. Nah, sekarang saudara tahu siapa yang ngajar sekolah minggu? Anak-anak kita? Enggak tahu, tapi di surga dicatat semua ya. Ya Bapak Ibu Saudara, siapa yang undang saudara hadir di sini yang memberikan informasi? Siapa yang suka ngasih informasi? Ibu Heni. Mana Bu Heni berdiri? Oh, tepuk tangan buat Bu Heni, rupanya di sebelah kiri saya. Haleluya. Ya. Sekarang Bu Heni bukan mengundang saudara tapi mendampingi suami, begitu ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Jadi ada informasi selalu yang aktif. Kalau saudara tunggu informasi dari saya pasti nggak akan sampai. Seperti sekarang orang tanya saya, Pak apa kabar? Dia sudah WA katanya. WA saya, handphone saya di rumah saudara-saudara ya. Saya nggak pernah bawa. Jadi nggak akan pernah ketemu. Ya kalau ke Bu Heni langsung, kapan saja saudara WA langsung dibalas ya. Temukan karunia rohani kita masing-masing. Yang ketiga, 1 Petrus 4:10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi saudara-saudara, mari kita melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kita talenta, Tuhan berikan kita karunia bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan, untuk dipraktekkan. Yang percaya katakan amin. Dalam sebuah firman Tuhan mengatakan ada seorang majikan atau pimpinan memberikan menitip talenta kepada anak buahnya, karyawannya. Ada 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ketika tuannya pulang dari luar kota, yang 5 talenta menjadi berapa talenta? 10. Ini sekolah minggunya kurang dilengkapi nih kelihatannya. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta menjadi kok 1? Disembunyikan, dikubur. Sama-sama katakan dikubur. Siapa di sini yang mengubur talentanya? Tolong angkat tangan. Nanti saya doakan. Siapa yang belum tahu apa talentanya? Tolong angkat tangan. Yang belum tahu. Yang jelas makan itu bukan talenta, masak talenta gitu ya. Ada yang belum tahu, semua udah tahu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, kalau saudara sudah tahu, siapa yang sudah menjalankan talentanya? Boleh angkat tangan yang sudah menjalankan. Talenta. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya orang praktikan, nggak terlalu banyak teori-teori, jadi saya lebih kepada langsung pengalaman saja. Ya, kalau ada di antara kita berkata, Tuhan, saya yang 5 talenta atau 2 talenta atau 1 talenta, yang manapun itu kita harus kembangkan. Sama-sama katakan, kita harus kembangkan. Talenta itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan, baik secara natural maupun hal biasa, itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Dia. Saya waktu masih anak kecil, anak kami masih kecil, ada orang ngasih kami ART, pembantu rumah tangga, seorang dokter yang ngasih kami. Sementara kami juga punya 1 pembantu rumah tangga juga, ada 2 ART kami. Nah, kami sering pelayanan dari pagi sampai malam. Anak kami sering saya bawa dua-duanya, jadi sudah terbiasa dalam pelayanan. Pulang-pulang masuk angin, sakit dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hari saya bawa 2 putri saya, tapi ART-nya di rumah dua-duanya. Saya bilang, Nduk, kalian di rumah ya, kalian gak ikut hari ini di rumah, tolong beresin rumah dan sebagainya. Kami pergi karena tempat tidur apa semua masih berantakan, piring belum dicuci dan sebagainya. Begitu kami pulang dari pelayanan, kami tanya, Nduk, kok piringnya masih tetap kotor? Kok lemari apa semua berantakan semua, tempat tidur kok berantakan semua? Iya Tuan, kami tidak lakukan apa-apa, kami tidak mencuri, kami tidak mengganggu barang yang ada, kami tidak menjual barang-barang yang ada gitu ya. Kira-kira kita sebagai pimpinan atau tuannya marah atau puji dia? Kenapa? Kan dia nggak mencuri, dia nggak buang juga barang-barangnya, dia nggak melakukan apa-apa, dia diam saja. Justru itu salah, betul? Tahukah saudara, bukan hanya mencuri berdosa,
tidak melakukan apa-apa itu namanya dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu talenta dan karunia-Nya tidak mempergunakannya itu namanya apa? Sama-sama katakan. Sama-sama katakan iya. Tolong kasih tahu kiri kanan. Bukan kamu maksudnya kan? Kasih tahu kiri kanan. Bukan kamu kan yang dimaksud? Iya. Ada talenta yang bisa menyanyi. Tadi ada singers, ada WL, ada choir. Kita tepuk tangan dulu buat choir kita. Iya. Terima kasih Bu Yanti yang sudah melatih, mempersiapkan. Walaupun sana kurang kiri, ya, tambah-tambahkan sedikit gak apa-apa lah ya. Tapi saya lihatnya aja sudah senang gitu ya. Karena apa? Membuat suasana menjadi semangat. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mendaftar silakan daftar ke Bu Yanti. Jangan daftar ke saya, pasti lupa ya, ke Ibu Yanti ya. Nah hal yang sama misalnya jadi aser. Kalau aser mukanya cemberut, orang juga makin pulang langsung. Aduh kok cemberut? Ya majelisnya gitu ya. Pasti Pak Tapati pilih yang suka senyum ya Pak. Jadi sebelum orang lain senyum, Pak Tapati dulu senyum kepada timnya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara semua ada bagiannya. Nah sekarang ini kita sangat tertolong dibantu oleh Pak Arya. Pak Arya lagi pergi ya. Oh ada sebelah ini sahabat saya ya. Pak Arya ini semua didokumentasi ya. Terima kasih Pak, kemarin juga pas cucu saya dipanggil Tuhan, beliau juga datang. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara juga yang semua hadir berkenan kemarin hadir di acara ibadah penghiburan hari Rabu malam dan Kamis pagi dan siang pemakaman cucu saya yang keempat dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya agak merenung sampai tadi pagi saya masih merenung. Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya dulu kan nggak mau pelayanan ke Cimahi, saudara. Sekarang saya pelayanan ke Cimahi beberapa waktu yang setahun yang lalu, saudara. Dan sekarang saya masuk di sini sudah waktu yang lalu saya sebagai tim pastoral, sekarang saya sebagai gembala. Oke Tuhan, saya mau jadi pelayan Tuhan di Cimahi. Bapak Ibu Saudara, sekarang bukan saja melayani Tuhan, cucu saya sudah ditanam di Cimahi. Hati saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa kami pelayanan bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, bukan tubuh kami, tapi anak dan menantu saya memberikan Cimahi untuk kami pakai, untuk kami boleh ada di situ. Saya tidak tahu kalau saya satu kali mungkin juga ada di sana. Saya asli dari Medan, Sumatera Utara. Kemarin saya kuliah, dosen saya orang Jawa Timur. Pak, Bapak pergi ke Sumatera, ke Aceh dan ke Medan. Saya dari Medan pergi ke Jawa Barat. Kita barter. Bapak Ibu Saudara, Sumatera Utara, Batak dimenangkan oleh orang Jerman, namanya Nommensen. Dia mati di tanah Batak. Melayani bukan hanya kata-kata, bukan hanya khotbah, tapi hidupnya dia persembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara, hati saya tadi pagi Tuhan, saya memang menangis sendiri. Kalau saya boleh milih, kenapa kami nggak pilih di kota Bandung atau tempat yang lebih mewah dan sebagainya? Saya tidak tahu ini properti anak dan menantu saya sudah pilih tempat itu. Mungkin nanti setelah ibadah juga kami akan lihat ada perubahan-perubahan. Pak Pendeta Trinoto, boleh berdiri Pak Pendeta Trinoto? Tepuk tangan buat Pendeta Trinoto ya. Beliau salah satu yang membuka jalan bagi kami untuk mendapatkan tempat itu. Tentu ada banyak pilihan yang lain, dalam waktu relatif singkat kami harus memutuskan, dan khususnya anak dan menantu kami memilih tempat itu. Dan saya mau berkata, Cimahi sekarang bukan main-main bagi saya. Cimahi betul-betul kami sudah ditanam di tempat Cimahi ini. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kalau kemarin-kemarin saya pikir saya singgah aja di sini Cimahi, saya masih tetap di kota lebih besar, tapi Tuhan ternyata tidak. Tuhan tempatkan kami di sini, bukan hanya singgah, tapi betul-betul kami ada di kota Cimahi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih buat saudara yang sudah mendukung kami. Beberapa hari ini kami sangat-sangat berduka. Ada banyak ucapan-ucapan, dukungan-dukungan itu sangat menguatkan kami, khususnya putri saya dan anak menantu saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Artinya mari kita bangkitkan, mari kita praktekkan, gunakan. Ya, kalau bisa berdoa, memuji Tuhan, mengunjungi, itu banyak pelayanan. Nanti sesudah ibadah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau khotbah ini muluk-muluk. Bagi saya berhasil kalau saudara dengar, mengerti dan praktekkan.
Tapi kalau saudara berkata bagus ya Pak khotbahnya, tapi lupa, nah itu menurut saya kurang berhasil. Sehingga saya sudah bilang kepada majelis penatua dan diaken, pada pengurus, nanti sesudah ibadah saya ingin sampaikan 10-20 menit bagaimana pelaksanaan daripada mempergunakan karunia atau talenta yang ada. Tadi saya bilang Pak Arya dengan dibantu dengan multimedia. Kalaulah ada anak-anak muda juga membantu beliau. Tadi saya sedih juga dengan Bu Yusepin melihat di mana Pak Andri yang angkat apa itu Pak? Iya, tripod itu ya Pak ya. Lebih tinggi dari Pak Andri, dia angkat begitu ya. Pak Andri sudah beti lah, satu angkatan saya kira umur saya dengan beliau ya. Cuman beliau lebih cakep aja begitu ya. Nah Bapak Saudara, kemana anak muda? Satu kali Bu Yosepin pas musim hujan malah bawa payung antar jemput sana kemari. Hati saya menangis. Kemana anak-anak muda? Apakah mereka dipanggil Tuhan untuk melayani? Menurut saya semua. Tuhan bilang kamu aja nggak bisa mengarahkan. Nah sekarang bagian saya mengedukasi. Kalau ada pembantu rumah tangga atau ART di rumah kita berikan tanggung jawab tetapi tidak dilakukan, maka kita marah. Tuhan memberikan kita talenta karunia dan kita tahu talenta dan karunia itu, tapi kita tidak lakukan. Apakah Tuhan senang atau Tuhan marah? Tuhan marah. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sampaikan walaupun firman Tuhan agak keras, tapi saya harap bisa jatuh ke tanah yang subur dan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana cara menemukan karunia, saudara? Berdoa, sama-sama berdoa. Yang kedua, mulai melayani. Sekecil apapun pelayanannya, kita lakukan pelayanan. Saya bilang tadi sebagai aser. Emangnya jadi aser mudah? Enggak saudara-saudara. Saya pernah dilatih loh menjadi aser. Beberapa rekan yang mau menjadi menteri, anggota partai-partai, itu dilatih saudara. Jangan berpikir itu mudah aja. Harus 1 senti gitu ya. 1 sentinya buka mulut. Saudara bisa buka mulut? Lihat cermin. Kira-kira kalau lihat cermin sebelah mana yang bagus? Sebelah gini gitu. Kok kayak cewek ya Pak Yusuf ya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya rekan begitu. Dia bilang untuk jadi calon anggota DPR, anggota DPR bukan menteri, anggota DPR. Itu semua penampilannya diperhatikan semua. Jangan sampai nanti waktu shalom ada bekas sambal di sini. Halo gitu ya. Ya. Juga begitu shalom lalu aroma petainya 1 meter gitu ya. Itu kan nggak boleh. Artinya Pak Tapati pasti seleksi semua kan, harus diberi keterampilan. Bapak Ibu Saudara, artinya pelayanan apapun perlu kita persiapkan dengan baik. Lalu berikutnya lihat buahnya. Ada seorang rekan, saya kuliah dari berbagai negara bahkan dari berbagai pulau. Rekan saya ini orang dari Pakistan gitu ya. Afghanistan itu Pakistan itu kan ada Kristennya juga kan. Satu kuliah dan berhasil dari beberapa negara. Saya waktu ketemu saja langsung kaget. Ini orang atau bukan begitu ya. Itu maaf hitam sekali gitu. Kalau malam itu hanya kelihatan gigi saja gitu ya. Ngajar sekolah minggu saudara-saudara. Itu anak-anak langsung ketakutan. Wow gitu. Menurut saudara itu karunia di situ bukan? Loh, saudara ketawa. Anak kecil itu teriak, bukan ketawa, teriak dia. Artinya bukan di situ talentanya. Dia bisa misalnya hospitality pendeta kan udah dewasa, antar makan, nemanin makan bisa kan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya hampir 35-40 tahun melayani Tuhan. Saya pernah jadi guru sekolah minggu beberapa tahun, pembimbing remaja, pemuda, dewasa muda. Saya pernah jadi driver, ini istri saya jadi keneknya di daerah Bandung itu, jemput tante ini, jemput tante itu, telepon. Ayo tante kita mau berangkat. Aduh sanggulnya masih pada ada apa parabola itu apa namanya itu. Aduh sementara tempat lain udah nunggu juga gitu. Aduh gimana gitu ya, harus sabar. Ini yang dijemput sama yang menjemput lebih marah yang dijemput sudah. Aduh kenapa begini ya. Nah sekarang saya bersyukur ada Pak Mel sama Pak Jiko yang nolong saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada Pak Mel, angkat tangan Pak Mel. Oh puji Tuhan. Pak Jiko ada Pak Jiko? Oh puji Tuhan di belakang semua ya. Ya saya harap bapak-bapak jangan marah-marah ya kalau ada anggotanya masih pakai sanggul, pakai apa itu parabola kiri kanan gitu ya. Pakai roll, bukan parabola, ya habis lupa ya parabola gitu ya. Roll. Ini istri saya asistennya roll. Padahal di tempat yang lain sudah nunggu juga. Itu yang nunggu lagi marah juga. Kenapa terlambat sih Pak Pendeta? Ya saya bilang
Yang tadi saya jemput nunggu masih belum mandi, harus mandi dulu. Ya saya sempat dulu tidur dulu sebentar gitu. Nah Bapak Ibu tidak mudah, tapi ya udah kita latihan. Kalau OB nggak datang, saya harus ngepel, bersihin. Ya kadang-kadang istri saya bilang, kamu sekolah teologi lama-lama S1 mau S2, tapi kerjanya kok ngurusin gitu. Saya bilang sama. Di hadapan Tuhan pelayanan angkat air minum pun sama dengan khotbah, sama saja. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tentu melihat yang dilihat ya, bukan apa yang Tuhan. Saya berapa kali sudah mendampingi hamba-hamba Tuhan dari luar kota, luar negeri, hospitality mereka, dengar mereka dan sebagainya, sharing. Ya, saya pernah mengkonseling orang, mendoakan orang yang kerasukan, mendoakan orang yang sakit. Puji Tuhan, puluhan tahun. Enggak langsung di mimbar, Saudara. Enggak langsung di mimbar. Kadang-kadang sudah dijadwal di mimbar. Ada tamu dari luar, tiba-tiba, sama-sama kata tiba-tiba. Saya udah doa puasa, udah persiapan, diganti saudara-saudara. Nanti ya Pak, kita lihat lagi waktu nanti kalau ada, katanya. Waduh, saya bilang sama istri saya udah tinggalkan semua, saya pergi melayani. Itu yang saya alami. Tapi ya namanya melayani Tuhan, bukan karena di depan. Walaupun kita duduk di belakang, kalau kita berdoa, kita melayani Tuhan juga. Yang percaya kata amin. Jadi saudara-saudara, saya harap kita mulai sadar nih, aware bahwa pelayanan itu dalam bentuk yang terkecil. Saya ragu nih, nanti di sorga yang dicatat nama Pak Arya yang paling banyak pelayanan saya. Semua yang lain enggak. Betul. Jadi saya harap kita semua lakukanlah. Ibu Mega tadi ada di depan. Ibu Mega ada di mana? Ibu Mega? Oh lagi pulang. Oh ada di belakang. Ya. Ibu Nopia mana? Ibu Nopia. Oh ada di belakang. Saya sedih. Selesai ibadah selalu semua udah pada pulang, ribut semua. Yang angkat meja itu 2 wanita perkasa, gitu ya. Angkat meja ini wanita. Dalam hati saya, hei Yusuf itu, kamu kan laki-laki, dia wanita. Tapi kalau saya angkat, mereka marah nanti sama saya, gitu ya. Mereka angkat. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Saya sebagai seorang gembala ingin hati ke hati dengan kita semua. Kalau saya yang marah, nggak apa-apa. Jangan sampai Tuhan yang marah kepada kita. Tuhan marah kepada saya, Yusuf, kenapa kamu nggak edukasi, nggak ajarkan mereka bahwa ada tanggung jawab setiap orang percaya. Saya tadi bilang setiap kali hari Minggu, Ibu Nur berikan saya kehormatan. Jangan makan dulu sebelum pendeta berdoa, katanya. Oh saya senang sekali. Kadang-kadang saya lebih cepat datang setengah jam sebelumnya. Dan begitu sudah doa, makan, saya bawa makan ke apa itu namanya, seperti ini apa namanya, podium ya. Benar Pak Ben, podium namanya. Begitu piring saya makanan yang enak, tapi di depannya banyak kotoran-kotoran Pak. Aduh sedih sekali saya. Makanannya enak tapi di sininya kotoran semua. Jadi nggak nafsu makan, gimana nih? Akhirnya dibalik makannya. Pak Ben kan dibalik ya, nggak mau menghadap kepada itu. Gitu. Tadi saya bilang Pak Ben, ini kita udah tiap minggu di sini. Kita bagi setiap komsel, ya 5 orang, 10 orang, masa sih nggak bisa bersihin? Cepatlah itulah. Ya Pak Ben ya. Ya Pak Ben, sekarang ada berapa komsel? 5 atau 6 komsel? 7 komsel. Nah, bisa sebulan sekali baru ganti. Ya. Bapak Ibu Saudara, toh kita juga yang makan semua di situ. Saya lihat ibu-ibu orang tua, ada banyak kursi, enggak ada yang bisa membantu menyediakan kursi. Kan sederhana menyediakan kursi, nanti ambil lagi, simpan lagi, kan mudah. Bapak Ibu Saudara, minta maaf dari mimbar saya sengaja sampaikan ini karena kapan lagi saya menyampaikan. Ini hal-hal sederhana. Ya Bapak Ibu Saudara, temukan di mana kita karunia kita. Lihat buahnya. Ya. Kalau kita melayani, jemput orang, saya bilang tadi, janji jam 10, kita datang jam 10.15. Tante, oh maaf ya terlambat, macet gitu. Menurut saya kurang berhasil. Kalau mau hasilnya bagus, jam 10 diminta, 10 kurang 20 sudah sampai. Artinya apa? Kita berikan pelayanan yang excellent, pelayanan yang terbaik. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pelayanan apa saja. Kalau kita datang tepat waktu itu mah biasa. Tapi kalau sebelum waktu itu namanya excellent. Ya. Apa saja pelayanan yang percayakan Tuhan. Nah, lihat buahnya ya. Nah kalau tadi saya bilang ngajar sekolah minggu, tapi sekolah minggunya pada nangis, berteriak. Nah saya pikir salah alamat. Saya bilang saudara-saudara, saya ini suara saya bagus seperti Bapak Gustaf gitu ya. Tapi begitu nyanyi semua orang tutup telinga. Saya pikir itu bukan di situ talenta saya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu feedback. Sama-sama katakan feedback. Oke, pakai bahasa Sunda aja. Umpan balik.
Nah, jadi ada, kalau kita lihat cermin, lihat aduh ini masih ada kotor. Nah, dapat umpan balik dari orang. Nah, itu akan membuat kita bisa lebih baik dalam pelayanan kita. Dapatkan konfirmasi rohani dari Bapak rohani. Selain dari buah, dari orang sekitar kita. Jadi ada 3 tesnya. Satu dari yang lebih rohani atasan kita. Yang kedua dari teman. Yang ketiga dari buahnya. Ya, juga dari hati kita sendiri. Apakah kita terbeban di sana? Yang keempat, bagaimana memakai karunia dengan benar. Saudara-saudara, kita perlu menggunakannya dengan kerendahan hati. Sama-sama kata kerendahan hati. Ya. Roma 12 ayat 3, jangan memikirkan diri lebih dari yang sepatutnya. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Haleluya. Karunia bukan alasan untuk kita menjadi pamer, sombong, tetapi itulah menjadi alasan kita untuk kita lebih humble, lebih rendah hati. Yang kedua, pakai dengan kasih. Pertama dengan rendah hati, yang kedua dengan love, dengan kasih. Tanpa kasih, karunia sehebat apapun tidak ada artinya, tidak ada meaningnya. Berkhotbah tanpa kasih hanyalah suara saja. Melayani juga tanpa kasih hanya rutinitas saja. Tapi karunia ditambah kasih akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kita layani. Berikutnya, mari kita pakai dengan setia. Matius 25:21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saya berdoa supaya semua jemaat GJI, saudara-saudara yang hadir pada hari ini, semua jemaat yang setia, yang percaya, kata amin. Tuhan melihat saudara setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak menuntut kita menjadi paling hebat. Tuhan hanya menuntut kita untuk setia dengan apa yang ada pada kita. Kita ingat kisah Musa dan Harun. Musa itu hebatlah kalau dalam leadership kepemimpinan. Tetapi Harun dia efektif, pintar berbicara. Musa itu terbata-bata. Saya akan menyampaikan. Saudara capek nggak dengarnya? Kalau saya khotbah begitu, saudara senang? Nah, dipanggillah kakaknya namanya Harun. Harun, datang sini. Ngomong sama orang Israel, kira-kira gitu ya. Lalu saudara-saudara, adik saya Musa bilang bahwa dia baru temu Tuhan. Dia mau sampaikan pesan itu kepada saudara. Saudara siap mendengar? Amin? Amin. Begitu kan? Jadi ada juru bicaranya. Ya. Keluaran 4 ayat 10-16, Tuhan memakai 2 orang ini dengan karunia yang berbeda untuk satu misi Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya kadang-kadang kurang sabar, di Tuhan kirim Pak Benyamin yang lebih sabar gitu ya. Kalau ketemu saudara pasti senyum terus dia Pak ya. Jadi kalau saudara senyum Pak Benyamin jangan lupa saudara ya. Ya. Makanya dia yang pegang komsel. Siapa yang belum ikut komsel, mau ikut komsel datang kepada beliau ya. Nanti beliau datang ke rumah saudara ya. Billy Graham dikenal sebagai penginjil besar di dunia. Namun Billy Graham pernah bilang begini, keberhasilan pelayanannya bukan karena dia sendiri, tetapi karena ada tim pendoa, sama-sama katakan tim pendoa. Lalu juga ada tim konselor, ada juga tim logistik yang menyediakan persana-persana. Saudara pernah nggak berpikir, kenapa ya kita bisa ada di tempat ibadah ini? Kenapa bisa ada disewa? Kenapa bisa ada sarana prasarana semua? Pasti ada yang berkorban. Saudara masih bersama saya, amin? Ada yang berkorban dari dompetnya untuk bisa memfasilitasi semua. Saudara-saudara, pernahkah saudara berdoa untuk dia? Saya gak akan sebutkan namanya. Tetapi semua bisa ada ini karena ada seseorang yang rela berkorban. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ya. Hamba Tuhan bilang tanpa mereka kebaktian besar tidak akan pernah terjadi. Kita baru buka pelayanan juga di Majesty apartemen. Ada sekitar 70 atau lebih yang boleh hadir. Baru sekali kita lakukan, mungkin sekali sebulan. Kita doakan supaya ada berkat Tuhan yang disediakan, sehingga program pelayanan di sini, program pelayanan penjangkauan anak muda juga bisa terlaksana. Membutuhkan orang-orang SDM dan membutuhkan juga biaya. Jangan sudah berpikir murah.
sewa tempat di sana mahal, belum juga fasilitas dan sebagainya. Tapi saya berkata, kalau ini program dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Yang percaya kata amin. Mari kita dukung dalam doa supaya pekerjaan Tuhan boleh diperluas, banyak orang diselamatkan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Pelayanan besar selalu lahir dari banyak karunia-karunia kecil yang setia. Kita semua bisa beribadah di sini, ada hal-hal, ada orang-orang yang ambil bagian. Kumpulan sehingga ibadah ini dari awal sampai akhir boleh diberkati Tuhan. Nah, aplikasi praktisnya apa? Apa karunia rohani yang Tuhan titipkan dalam hidup saya? Saudara tanya kepada saudara. Misal karunia nyanyi, khotbah, ngajar. Ini ngajar kita belum buka nih. Sebentar lagi akan kita buka kelas-kelas. Konseling itu lebih banyak mendengar, telinga gajah. Ya, sama-sama katakan telinga gajah. Sama-sama katakan telinga gajah. Biasanya kalau orang sanguin pasti berat ini. Biasanya orang introvert yang senang duduk dia, kalau yang senang ngomong, baru ngomong satu pasiennya, dia 10 ngomong gitu ya. Itu bukan konselor namanya. Nah, itu mungkin nabi yang suka negor-negor, marah-marah gitu ya. Konselor dia biasa mendengar, apapun kata orang, dia dengar begitu. Ya, kita perlu orang-orang seperti itu. Nah, sekarang ini ada rekan kita pergi keluar kota sehingga pelayanan sekolah minggu berkurang pelayannya. Siapa yang mau melayani? Membantu di sekolah minggu. Dibutuhkan, dibuka lowongan pelayanan. Tadi untuk soundman, apa teman-teman semua di sini yang bantu, ini kan semua diangkat antar mereka sendiri. Ya, juga apa namanya LCD dan sebagainya. Saudara-saudara, kita tinggal duduk dedam, tenang, iya aman ya, puji Tuhan, haleluya, betul. Tetapi Tuhan juga minta kita semua supaya kita memiliki talenta, karena yang kita miliki kita pergunakan. Kita juga ada sekolah namanya 3B, sama-sama kata 3B. Belajar, berkarya, berdampak. Ya. Hari Sabtu. Ini kepala sekolahnya Bapak Andri. Pak Andri boleh berdiri dulu Pak, menghadap jemaat Pak. Tepuk tangan dulu Pak Andri. Ya ini. Ya. Selalu dibuka penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan siswa baru. Bukan. Juga penerimaan guru baru, Saudara. Ya. Beliau bersama suami istri yang selalu mempersiapkan. Saya sudah nggak pernah mikirin lagi. Saya udah tinggal hanya lihat saja apa yang terjadi. Nah artinya di situ diberi Tuhan kemampuan-kemampuan. Di samping mengorganisir dan sebagainya yang lain. Beliau ya tiap Sabtu pasti di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah saya tidak tahu, kita juga ada pelayanan-pelayanan yang lain yang akan kita buka. Oleh sebab itu saudara, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Di mana saya sedang memakainya? Apakah talenta yang Tuhan berikan itu kita pergunakan belum? Saudara misal mendoakan. Ya saya sekali lagi mungkin saudara berpikir pendeta mah nggak apa-apa lah, keluarga pendeta nggak perlu doakan. Perlu doa, sangat perlu sekali. Tadi saya bilang saya lagi duduk, istri saya lagi untuk saya tiba-tiba menangis. Kenapa Tuhan cucu saya kok ditanam di Cimahi ya? Saya berapa hari ini nggak kepikir. Harus tanda-tanda, iya Tuhan. Berarti Tuhan panggil saya dari Medan, Sumatera. Kenapa bukan ditanamnya di Amerika? Ya jauh dong Pak Wafi ya, di Cimahi. Memang Tuhan saya ada taruh di Cimahi sekarang. Jadi bukan hanya lip service ngomong, betul-betul berkorban. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melayani tentu dengan hati yang sukacita. Bertanyalah begini, kalau saya berhenti melayani, siapa yang dirugikan? Apakah jemaat Tuhan dibangun atau dirugikan? Saya berdoa supaya kita semua menangkap pesan Tuhan ini. Tuhan tidak menciptakan kita tanpa fungsi. Tuhan tidak menyelamatkan kita tanpa tujuan. Tuhan tidak menyelamatkan kita tanpa tujuan. Tuhan tidak memberi kita karunia tanpa misi. Siapa diberkati lewat hidup saya? Karunia bukan untuk disimpan tetapi dipersembahkan untuk memuliakan Kristus. Kita bersyukur di gereja kita dibuka kesempatan untuk melayani doa. Tadinya 12 jam. Dari jam 8 ya Bu Yanti, jam 8 sampai jam 8 malam. Setelah dievaluasi dengan kegiatan begitu banyak Bapak Ibu Saudara, saya sudah berbicara dengan beberapa majelis. Jam doa kita padatkan. Namun kalau saudara mau berdoa bisa gunakan tempat itu. Kita mulai sekarang jam 9 pagi sampai jam 3. Berapa jam itu ya? 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 jam. Saya mau supaya saudara-saudara yang punya panggilan untuk berdoa, silakan datang, hubungi Ibu Yanti. Kita akan atur ya. Oh Ibu Yanti ada di luar rupanya saudara ya. Nah Bapak Saudara, jadi ini penting sekali, atau ke majelis penatua atau kepada diaken.
daftarkan diri saudara supaya kita bersama-sama berdoa. Saya membaca sebuah tulisan, Anda ingin mendampingi pengkhotbah hebat di Amerika, Anda ingin mendampingi pengkhotbah hebat di Indonesia, di media televisi atau dimanapun, masuklah dalam doa. Kalau saudara mau berdiri di sebelah saya, saudara berdoa dari tempat saudara. Tuhan, pakailah hamba Tuhan yang melayani. Waktu saudara berdoa berarti saudara sedang melayani bersama hamba Tuhan itu. Saya dari puluhan tahun yang lalu, saya jam-jam doa saya tingkatkan terus. Kenapa? Saya ingin melayani dengan pengkhotbah hebat. Tapi lewat apa? Lewat doa. Jangan berpikir doa itu anggap sepele. Enggak, doa itu powerful kalau kita lakukan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak diciptakan tanpa fungsi, tanpa tujuan, tanpa misi. Yusuf lahir di dunia ini bukan hanya supaya punya ini, punya itu, punya istri, punya anak, punya cucu. No. Punya rumah, punya mobil, bukan itu. Tapi Tuhan mau supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Yang percaya kata amin. Jadi kehadiran kita jangan lupa ada orang-orang yang diselamatkan. Karunia diberikan bukan supaya kita terkenal. Karunia diberikan supaya Kristus yang dimuliakan. Jadi saudara-saudara, saya sangat bersyukur hari-hari ini oleh bantuan beberapa rekan, saya bisa sekarang hampir tiap hari menyampaikan firman Tuhan, baik secara tertulis maupun secara lisan, audio atau lewat YouTube. Siapa yang sudah pernah buka YouTube GJI? Ada yang pernah buka YouTube GJI? Oh, ada 10 orang. 10. Aduh, haleluya. Yang pernah buka Instagram GJI pernah angkat tangan? Instagram, ya. Katanya tadi situ ada TikTok. Saya yang pernah lihat TikTok GJI. Saya belum pernah lihat. Oh, ada 1, 2, ya. Ya, Kesia dan teman-teman, ya, boleh dipublikasikan lagi. Yang pernah lihat Facebook GJI? Ada pernah lihat ya? Saya belum pernah lihat, nggak tahu caranya. Yang saya udah YouTube sama Instagram. Ya, Bapak Saudara, tapi jumlah yang saya melihat memfollow Instagram tadi hampir 200-an lah, 200 sekian. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya hampir beberapa hari ini saya rekaman oleh bantu Pak Arya dan juga tim semua, sehingga beberapa hari saya bisa muncul, bukan saja di Cimahi, tapi juga di beberapa kota, bahkan sampai luar negeri. Beberapa rekan saya di Kirgistan, di Mesir, beberapa negara sebagai misionaris, mereka lihat. Saya merasa produk gagal karena dulu waktu saya sekolah, saya ingin menjadi misionaris. Kalau menjadi misionaris itu gak menikah saudara, single. Gara-gara saya pelayanan di Jawa Tengah, ada wanita yang cantik, jatuh cinta. Batal saya jadi misionaris. Saya merasa Tuhan, saya dulu mau dikirim ke luar negeri, negara-negara yang tertutup untuk Injil. Tetapi sekarang saya ternyata bisa, walaupun saya sudah punya cucu baru bisa. Sekarang dari berbagai kota setelah kasih feedback, Pak, kami diberkati. Beberapa pendeta berkata kami diberkati, ya puji Tuhan. Saya senang sekali bantuan Pak Arya dan teman-teman, terima kasih untuk pertolongannya. Injil harus diberitakan ke seluruh muka bumi, persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan namanya Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hari-hari ini kita masih diberi Tuhan hidup. Saya percaya Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Kalau saya juga masih hidup, saudara-saudara, Tuhan mau supaya Injil Tuhan diberitakan di seluruh muka bumi. Bahkan saya sudah bilang sama rekan-rekan para majelis, bahkan kepada jemaat, dalam waktu yang relatif dekat kalau Tuhan sudah berkenan, kita akan mengundang dari berbagai kota provinsi untuk bisa dilatih lagi menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan membuka pelayanan sebagaimana kita buka di Cimahi. Karena Injil harus diberitakan ke seluruh muka bumi, percepatan harus terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya hidup orang percaya tidak lengkap tanpa pelayanan. Jadi semua kita yang hadir pada siang atau sore hari ini, berapa orang Pak Ben? Kira-kira ada 200? Ada 200 lebih. Saya mau sampaikan, semua kita harus melayani. Sama-sama katakan kita harus melayani. Sama-sama katakan kita harus melayani. Saya berterima kasih kepada Om sebagai penatua umur 50. Berapa Om umurnya? 81. Beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Iya. Tapi lihat pace-nya kayak umur 50 gitu, masih semangat. Senyum, betul senyum. Saya enggak ngada-ngada. Saudara lihat beliau wajah cerah. Ya, handsome lah, pokoknya cakap. 81 masih melayani Tuhan sebagai penatua. Bapak Ibu Saudara, muda-muda, saudara saya kan masih muda nih.
Jangan sampai kita lelah nggak melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan karena ada pengurapan Tuhan, berkat Tuhan tersediakan ya. Tuhan marah ketika ada umatnya, jemaatnya yang tidak melipat gandakan karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap semua kita, siapa yang mendapatkan karunia dan talenta itu? Setiap orang percaya, minimal satu. Sama-sama katakan minimal satu. Kasih tahu kanan, kiri kanan, kamu berapa? Gitu. Minimal satu, saudara. Ya. Saya sudah minta kepada majelis supaya kalau saya khotbah ada kelompok bapak-bapak atau anak muda nyanyi kayak gitu ya. Satu grup gitu. Tapi sampai sekarang belum ya Pak Dapati ya. Masih latihan terus ya. Jadi tunggu sampai Tuhan datang, latihan terus. Latihan terus Tuhan sampai datang gitu ya. Gak apa-apa, guyon aja Pak. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari talenta apa? Mungkin sekali-sekali berkata saudara, Pak Pendeta, saya mau tambahin makanan cemilan gitu. Silakan. Mau tambahin apa? Pada minggu yang lalu saya senang sekali ada tambahan kembang hidup. Tiba-tiba hari ini ada pengangkatan kembang itu sekarang, tidak ada lagi. Bu Yopita mana Bu Yopita? Oh, ibu ambil lagi ya? Ada di belakang. Oh, cuma nasi. Oh, di depan. Oh, tadi saya nggak lihat tadi. Hanya satu Bu, tapi ada dua. Oh, dikurangi ya, dikorting ya. Bapak Ibu Saudara senang nggak kalau lihat ada tumbuhan hidup di sini? Senang apa senang? Menilai senang aja susah banget sih. Ya, artinya saudara bawa apa? Tapi tentu dibicarakan ya. Jangan saudara bawa tumbuhan semua, jadi rumah ini penuh dengan tumbuhan. Ya, semua tanaman saudara bawa sini enggak juga. Lapor, nanti melengkapi. Minimal jangan Pak Nino ketutup dengan tumbuhan itu gitu ya. Nanti jadi enggak enak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karunia bukan untuk dipamerkan, karunia bukan untuk disimpan, karunia diberikan untuk dipersembahkan. Sama-sama kata dipersembahkan. Dipersembahkan untuk membangun atau memuliakan Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan telah memberikan talenta dan karunia dalam hidup kami. Bukan untuk dipamerkan, untuk kesombongan, tapi untuk melayani Tuhan. Siapapun di antara kami hari ini yang sudah tahu talenta karunia-Nya, tetapi disimpan, dikubur, firman mengatakan maka engkau akan marah ketika engkau datang kepada kami. Tuhan, kami tidak mau membuat engkau marah, tapi kami mau membuat engkau senyum. Bahkan engkau bisa multiplikasikan, lipat gandakan. Yang diberi Tuhan 2 akan menjadi 4. Yang diberi Tuhan 5 akan menjadi 10, bahkan menjadi 11. Karena ada satu yang tidak melipat gandakan. Tuhan, tolonglah kami. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini bukan sekedar lagu yang keluar dari mulut kita, tapi kita hayati buat sebuah komitmen hari ini. Tuhan, aku mendengar firman-Mu bahwa Engkau memberikan kami karunia untuk dipergunakan untuk memberkati orang lain, melayani orang lain. Saya tidak jabarkan memang hari ini karunia-karunia apa saja karena waktu kita terbatas. Tapi saya percaya kita sudah tahu karunia kita. Ada orang diberikan Tuhan karunia memberi. Firman Tuhan mengatakan terlebih dekat memberi atau menerima. Lebih dekat memberi daripada menerima. Tapi mengapa kita kadang-kadang pelit, susah untuk memberi, lupa. Kalau saya bisa memberi orang lain, berarti saya dapat dulu. Saudara setuju? Amin. Enggak mungkin saya kasih ke orang lain kalau saya belum dapat. Oleh sebab itu, bersyukur kalau saudara bisa memberi, karena dapat dulu, baru bisa beri. Orang itu diberkati dulu, baru bisa memberkati orang lain. Dan siapa di antara kita berkata hari ini, aku mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Bukan saja dalam bentuk uang, mungkin doa. Ya seperti saya bilang tadi, ada orang WA saya, Pak, maaf saya tidak datang karena baru dapat informasi Bapak dipanggil Tuhan cucunya. Saya bilang terima kasih untuk doanya. Bapak Ibu Saudara,
Bagi saya doa itu sangat menguatkan saya bersama keluarga beberapa hari ini. Karena anak kami sudah menjaga kandungannya dengan baik. Ada 2 dokter yang sudah menangani, bahkan 2 minggu terakhir pun diperiksa semua baik. Pada saat kemarin sudah dikeluarkan, cucu kami sudah tidak ada, diperiksa semua baik, tidak ada masalah. Dari segi darah dan semua kesehatan, semua prasyarat kesehatan diperiksa semua baik. Tapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami merasa betul-betul ada satu pukulan yang sangat berat. Karena saya tadinya punya 4 cucu saya, 3 laki-laki, yang keempat ini wanita. Saya sudah sedang menantikan saat akan lahir cucu kami wanita. Tetapi sebelum ketemu, Tuhan sudah ambil terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi kami untuk melewatinya. Walaupun saya sebagai seorang pendeta, tapi saya berkata ketika ada orang mendoakan saya, Pak, saya doakan Bapak supaya Bapak kuat. Saya bilang terima kasih, Tuhan yang membalas. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa pun itu diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi doakanlah orang-orang lemah, tidak harus karena saya ya, bukan karena pendeta, yang lain juga. Saya tahu ada orang yang berduka, ada Bu Lena waktu ya baru yang lalu, suami yang dikasih juga baru dipanggil Tuhan. Ada beberapa rekan kita, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Kita doakan, doa supaya Tuhan kuatkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ada juga yang mungkin kehilangan dan sebagainya. Kita doakan, kita kuat. Kalau bisa kunjungi itu lebih bagus. Ya, melayani Tuhan sesuai dengan porsi, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah panggilan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nanti sesudah ibadah ini sekali lagi saya minta saudara-saudara yang rindu betul-betul mengaplikasi firman Tuhan ini 10-20 menit. Saya langsung praktek. Saya nggak akan pengarahan lagi. Saya langsung praktek di mana saudara bisa melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, taruh tanganmu di dada. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dalam suasana doa, taruh tanganmu di dada. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta Trinoto maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Tengah suara, melayani. Maju ke depan Bapak. Lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Sebelum doa, saya sampaikan sedikit saja pengalaman dengan kami. Tahun 87 ada pelayanan buat kami. Pelayanan kami bukan pelayanan seperti Pak Yusuf. Pelayanan kami nyebutin jemaat-jemaat di Parompong yang ada di Cibeber. Kami melayani seperti itu. Tapi lama-lama Tuhan pakai nyediain kursi, nyediain tempat-tempat yang ini pelayanan yang sangat sederhana. Tapi pelayanan itu merupakan satu dugaan buat saya. Kenapa?
Tarigan sampaikan, ini menjadi kerinduan kami hari-hari ini. Ya. Usia saya masih muda, baru 28, jadi kami tetap semangat melayani. Amin. Nah, rinduan kami menangkan di Jawa Barat ini ada 51,120 juta jiwa. Mari kita sama-sama berdoa, biarlah Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena siapa tahu harus melakukan yang baik tapi tidak kita lakukan, saudara berdosa. Katakan berdosa. Kalau saya nggak melayani, saya berdosa karena kesempatan Tuhan itu luar biasa. Hari ini nggak gampang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan pada saat oleh Bapak Pendeta Tarigan, untuk menggugah hati kami, untuk mengingatkan kembali, membangunkan semangat kami, untuk kami bisa menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, pelayan apapun pelayanan kami, sekecil apapun, tapi dengan hati kami Tuhan memperkenalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, gerejamu yang saat ini ada di tempat ini, Kau memberkati, maksud Tarigan timnya di seluruhnya, apapun pelayanan mereka Tuhan, Kau pakai, Kau berikan yang terbaik, agar kami semua bukan mandul, tapi punya hati yang siap untuk menghasilkan buah, memenangkan banyak jiwa, terutama buat keluarga kami. Keluarga-keluarga hari ini sedang menghadapi masalah yang besar, generasi-generasi dengan hal-hal yang, tapi kami tahu di dalam Kristus kami adalah perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini, berkati hamba-Mu yang ada. Teman kami Gustaf yang sering kami ketemu, berkati juga mereka. Teman-teman kami di tempat ini, ternyata gereja Tuhan bisa menjangkau semua suku, kaum, bahasa dan bahasa di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang akan disampaikan sebentar oleh Pak Yusuf Tarigan. Bila kami semua tergugah hatinya, yang lemah dikuatkan, yang hilang semangatnya Kau bangkitkan kembali. Bangunkan roh doa, roh pujian, penyembahan Tuhan. Inilah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua gereja-Mu, khususnya di Jawa Barat, merindukan keselamatan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk doa kami, berkati kami semua, khusus Pak Pendeta Tarigan, Tarigan, bila pakai lebih lagi untuk membangun baik itu tim doa, pelayanan, misi dan semuanya. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak Tri.